Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya kerinduan kita kepada Tuhan terus melimpah dalam hati saya dan saudara. Dan saat ini saya Regina akan menyampaikan info penting seputar kegiatan gereja kita melalui Blessing News. Philadelphia Peduli Makassar berbagi kasih dengan menyalurkan sumbangan berupa paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jeff Limpo di nomor 0811413457 atau Bapak Rudi Tangkoma di nomor 0811442950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lewatkan ibadah online Minggu tanggal 29 November 2020 bersama Pendeta Muda Dr. Rudi Tangkoma dengan tema Perhatikan Keadaanmu. Star Kids Ayomi mengadakan ibadah online setiap hari Sabtu pukul 3 sore yang dapat disaksikan melalui YouTube channel Star Kids Ayomi Philadelphia. Untuk program Saat Teduh Star Kids Ayomi Philadelphia dan panduan e-book video rekaman sharing dapat saudara download melalui link berikut ini. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk persembahan mingguan, operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988 dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family, @Star Kids Ayomi Philadelphia, @Teens Church Philadelphia, dan @Youth Church Philadelphia. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Sekian informasi seputar kegiatan gereja kita. Sampai jumpa pada Blessing News berikutnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari persiapkan diri Anda untuk kita datang beribadah kepada Tuhan saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita meminta tuntunan kasih Tuhan atas setiap kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepadamu, Yesus Kristus Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami yang kami percaya. Kami bersyukur atas segala kasih setia-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Dan biar saat ini kami datang kepadamu,
dengan hati yang mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap kami pada hari ini. Ditinggikanlah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari datang pada Tuhan saat ini, sebab Dialah yang kita perlu. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, naikkan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Dengan segenap hati, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Kami mau mengikut Yesus seumur hidup kami. Kami mau mengikut Yesus, biar itu menjadi kesukaan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sejauh kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengikut Yesus, haleluya. Itulah kesukaan hati. Kami lepas semua hak kami untuk kami mengenal-Mu. Kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah-Mu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah-Mu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Yang siap untuk mengalami dimensi yang baru bersama-sama dengan suara yang keras serukan. Amin. Firman Tuhan berkata, biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu 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 menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak
menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Mari semua berlari pada tujuan, kakilah surgawi. bersama-sama. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Sekali lagi, Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. mari semua yang berada di rumah bertepuk tangan bersama-sama. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus memenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib. Bersama-sama katakan oh. Roh Kudus membakar setiap kami. Dan mujizat Mari bersama-sama dengan sukacita. mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Semua tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, Naikkan pujian mujizat. sekali lagi angkat tangan bersama-sama. Roh yang kudus, Membakar setiap kami. Yesus. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Saya percaya firman Tuhan berkata di mana ada kerukunan, di situ Tuhan mencurahkan berkat.
hari ini bersama dengan keluarga kita. Mari kita sama-sama siapkan mesbah penyembahan kita kepada Tuhan sebelum menerima rema tuntunan firman Tuhan. Mari sembah Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau, terima kasih Tuhan. Jika saudara bersama-sama dengan anggota keluarga, gandeng tangan mereka, mulai sembah Tuhan saudara. Kami percaya saat 2-3 orang benar berkumpul, Engkau hadir Tuhan. Dan saat Engkau hadir, yang sakit disembuhkan. Terjadi mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Saat Engkau hadir Tuhan, pintu yang tertutup sanggup Engkau bukakan. Terjadi terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang hancur, hati yang terluka, Engkau yang jamah, Engkau yang balut Tuhan, Engkau yang pulihkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, katakan dengan iman, serukan. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Para ayah, para pria katakan, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi
untuk mendatangkan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Para ibu, para wanita katakan, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Para orang-orang muda katakan, jadikan kami sehati sepikir. Amin Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Sama-sama katakan, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami nyatakan Tuhan, hari ini ada unity, ada kesatuan di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya di mana ada kerukunan, di situ Engkau mencurahkan berkat. Hari ini Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk masuk ke dalam setiap hati kami. Buat tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, semua bertumbuh, semua menghasilkan buah-buah yang lebat dan kekal. Kami percaya kami tidak akan sama lagi, karena rema firman Tuhan yang kami terima hari ini tidak hanya kami dengar, tapi kami sama-sama praktekkan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap daripada kami, dan sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Kami kembalikan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima rema firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom saudara. Senang kalau hari ini kita dapat kembali berkumpul, masih melalui layar online, tapi saya percaya di ruangan yang saudara sedang gunakan, bahkan di setiap relung hati Anda hari ini, Roh Kudus sedang bekerja. Ada kesatuan di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga-keluarga diberkati, kota diberkati, dan kawasan mengalami lawatan revival daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata saudara bahwa setelah kita ada di dalam Kristus, ditebus oleh darah Yesus yang mahal di atas kayu salib, setiap kita dituntut untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kenapa saudara? Karena hidup di dunia hanya sementara. Jam kehidupan kita yang hanya satu kali diputar ini, kita tidak tahu kapan berhenti. Tapi pasti akan berhenti. Cepat atau lambat. Tua ataupun muda, pria ataupun wanita, single ataupun menikah. Semua adalah misteri ilahi yang Tuhan miliki. Tapi bagian kita, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan, biar kita tahu bahwa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Semua yang kita lakukan di dunia saudara, semua yang kita kumpulkan, semua yang kita capai, semua yang kita miliki, tidak semuanya kita bisa bawa masuk ke dalam kekekalan.
kebanyakan kita akan tinggalkan di sini. Semua yang fana, semua yang sementara. Tapi kalau jiwa-jiwa yang saudara menangkan, jiwa-jiwa yang hidupnya diubahkan lewat kehidupan saudara, lewat pelayanan saudara, lewat kasih yang nyata dari perkataan dan tindakan setiap daripada kita, itu kita akan bawa masuk ke dalam kekekalan. Saya berdoa supaya Philadelphia di penghujung tahun 2020, sebelum kita masuk ke 2021, permulaan yang baru, kita diingatkan satu hal, bahwa setiap kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Hari ini saudara, judul khotbah saya adalah ini era 5G, ini era 5G. Beberapa waktu yang lalu, iPhone mengeluarkan seri yang terbaru yaitu iPhone 12 dengan kamera yang tercanggih, prosesor yang tercanggih, layar yang tercanggih. Semua yang paling baru, semua yang paling mutakhir, semua yang paling unik di tengah-tengah market yang sudah ada. Bahkan iPhone 12 dinyatakan sebagai handphone yang memimpin market sementara, baik dalam bentuk sistemnya, dalam bentuk programnya, dalam proses kecepatan download dan uploadnya. Kenapa saudara? Karena selain iPhone 12 ini kameranya sudah setara dengan kamera untuk perfilman, tapi terlebih daripada itu, iPhone 12 ini saudara akan bisa memiliki koneksi 5G atau 5G. Satu level di atas 4G saudara. Semua rata-rata HP kita hari ini sudah 4G, semua smartphone merek apapun sudah 4G. iPhone 12 masuk dan menyediakan layanan yang tercepat itu, yaitu broadband yang 5G, connectivity yang lebih cepat lagi. Di dunia digital seperti ini, upload, download itu perlu sangat cepat saudara. Karena hitungan detik akan mempengaruhi tindakan kita. Informasi yang kita dapatkan sehingga keputusan dalam mengambil tindakan, khususnya dalam dunia usaha, itu amat sangat penting. Dan itu disediakan oleh iPhone yang paling baru ini. Tapi kenapa iPhone 12 ini saya gunakan sebagai contoh di pembukaan khotbah hari ini? Karena ini yang menarik. Selain canggih, selain nanti connectivity-nya 5G yang paling cepat, stylenya sedikit old school saudara. Kalau saudara lihat gambar, sebetulnya bentuk daripada iPhone 12 ini meniru iPhone 5 bertahun-tahun yang lalu. Hanya sistemnya di-upgrade, kameranya di-upgrade, prosesornya semua di-upgrade, tapi modelnya menyerupai iPhone 5. Saya percaya saudara, hubungannya dengan apa yang saya akan bagikan hari ini adalah seperti ini. Apa yang saya akan bagikan sifatnya basic, sifatnya mendasar, sifatnya fundamental. Dan saya percaya saudara sudah pernah dengar, saudara bahkan sudah tahu, saudara sudah pernah catat. Tapi hari ini saya rindu bagikan pesan firman Tuhan yang saya doakan jadi rema dalam sudut pandang yang sedikit berbeda. Sama seperti iPhone 12, modelnya sama seperti yang dulu, tapi direnovasi, diinovasi, dimodifikasi, mengalami pembaharuan, sehingga memiliki kecepatan yang luar biasa. Hari ini saya percaya saudara, memasuki tahun 2021, waktu kita melakukan pembaharuan bukan mencabut sampai ke akar-akarnya. Pembaharuan bicara soal fondasi yang sudah ada, kita multiplikasikan. Kita buat lebih baik lagi. Packagingnya lebih baik lagi, approach-nya lebih baik lagi. Tapi nilainya tetap sama, value-nya tetap sama. Tetap firman Tuhan yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Hidup kita, pekerjaan kita, keluarga, bahkan pelayanan kita boleh relevance sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi harus tetap reference, artinya harus tetap sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan. Saya berdoa saudara,
Supaya hari ini waktu kita praktek yang fundamental, akan terjadi akselerasi. Kita akan sama-sama mengalami pembaharuan dan percepatan. Ini era 5G. Saudara, ada 5 hal yang Anda dan saya perlu praktekkan sebagai murid-murid Tuhan, khususnya di akhir zaman. Saya berdoa saudara supaya memasuki musim yang baru, 5 hal ini menjadi fokus dalam kehidupan kita. Fokus dalam kehidupan pernikahan, fokus dalam kehidupan pekerjaan, fokus dalam kehidupan pelayanan kita. Kita akan sama-sama belajar hari ini saudara. G yang pertama adalah do the great commandment. Melakukan perintah yang utama. Saudara dan saya, setiap kita anak-anak Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib, diselamatkan dari upah dosa yang ialah maut, penyiksaan kekal di api neraka. Setiap kita pertama-tama terpanggil untuk melakukan perintah yang utama dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Apa itu saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan punya intimacy. Kita punya keintiman dengan Tuhan. Tentu kita akan punya integrity. Kehidupan kita mencerminkan karakter Kristus. Pohon kehidupan kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus sehingga orang-orang dapat menikmati dan menyaksikan bahwa sungguh-sungguh kasih Tuhan itu nyata lewat kehidupan kita. Kalau kita cinta Tuhan saudara, tentu hidup kita akan impactful. Hidup kita akan berdampak. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, di kantor, di kampus, di keluarga, dalam lingkungan. Kalau saudara hadir itu selalu membawa suasana yang berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam Anda. Dan kemanapun Anda pergi, ada hadirat Tuhan yang menyertai. Intimacy, integrity, impactful. Tapi selain mengasihi Tuhan, dikatakan kita harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hanya dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, Yesus memberikan sebuah perintah baru. Ayat sebelumnya 27 dan 30, Yudas pergi meninggalkan murid-muridnya di tengah-tengah perjamuan setelah dia ambil roti. Dan di ayat 35, 34 dan 35, Yesus berikan perintah baru kepada 11 murid yang akhirnya memenuhi panggilan hidup mereka sebagai rasul-rasul Kristus. Bahkan rela mati untuk kebenaran Injil. Apa itu? Kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ternyata setelah mengasihi Tuhan saudara, Anda dan saya hari ini kita harus mengasihi sesama bukan lagi seperti diri kita sendiri. Karena itu yang dulu, yang level berikutnya mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Apa artinya saudara? Yesus memikul salib menuju Golgota karena dia mengasihi Anda dan saya. Mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita, itu berarti kita sedang pikul salib dalam kehidupan. Selain bicara tentang kekudusan saudara, ini bicara soal mengasihi. Pikul salib bicara tentang mengasihi. Saudara mungkin disakiti, saudara diambil haknya, saudara difitnah, saudara disingkirkan. Tapi kalau saudara pikul salib buat Tuhan, dan saudara tahu saudara sudah dikasihi oleh Kristus, dan sekarang saudara harus mengasihi seperti Kristus, saya percaya yang keluar adalah perkataan berkat. Respon saudara adalah tetap mengampuni, adalah tetap mengasihi. Bicara soal mengasihi sesama saudara, tentu kita sudah belajar dalam 2 bulan terakhir ini, yaitu kita perlu pertama-tama mengasihi keluarga. Bulan lalu saya menyampaikan khotbah tentang mengasihi itu harga mati. Dan pertama-tama kita perlu mengasihi keluarga kita. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria harus dimulai dari Yerusalem. Sebelum pergi ke ujung bumi harus dimulai dari keluarga kita. Setelah mengasihi Tuhan, kita perlu mengasihi keluarga. Kita perlu tahu bahwa setiap kita diciptakan berbeda-beda sehingga kita perlu belajar 5 bahasa kasih. Supaya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Bahkan kita juga belajar untuk bisa mengasihi dalam bahasa-bahasa yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan kita juga bisa menerima kekurangan saudara. Kalau ada yang pincang jiwanya,
yang pincang itu harus ditolong oleh yang utuh. Kita yang kasihi, kita yang rawat, kita yang balut, kita yang doakan. Dan Roh Kudus sanggup untuk mengubah, Roh Kudus sanggup untuk memulihkan. Setelah keluarga saudara, kita perlu mengasihi komunitas. Dari Yerusalem ke area yang lebih luar, yaitu Yudea. Di komunitas kita belajar saudara bahwa kita perlu pertama pray, kita perlu doakan. Kalau saudara mengasihi komunitas, tentu saudara pasti doakan komunitas tersebut. Doakan supaya ada keselamatan. Doakan supaya ada kesejahteraan di komunitas itu, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Kata firman Tuhan. Yang berikutnya saudara provide, menabur. Menabur kasih, menabur waktu, ataupun juga menabur dana, resources kita. Sama seperti janda Sarfat itu butuh tepung dan minyak, butuh taburan saudara yang nyata. Jangan lupa, kita harus menabur, memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Karena semua yang kita miliki hanya titipan. Our giving may leave our hand, but it will never leave our life. Pemberian kita mungkin meninggalkan tangan kita, tapi tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tapi juga saudara, pemberian kita bisa bicara tentang tenaga kita, waktu kita, perkataan kita seperti kepada perempuan Sunem. Tidak butuh resources, tidak butuh tepung ataupun minyak, tapi butuh doa. Yang berikutnya saudara adalah preach, bersaksi. Kita sudah sempat belajar bahwa ada 5 tahapan dalam komunikasi, yaitu 5F. Dari face, wajah, facts, data, feelings, perasaan, hobinya, apa yang disuka, fears, ketakutannya, dan faith, mimpinya. Untuk naik dari F1 sampai F5 kita perlu komunikasi, kita perlu tabur kasih, kita perlu spend waktu. Dan kalau sudah sampai di F4, dia sudah buka hati, itu waktunya kita saksikan tentang kebaikan Kristus. Tentang Injil Kristus dinyatakan. Bicara tentang komunikasi saudara dalam komunitas, kita masuk ke G yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? G yang kedua adalah fulfill the Great Commission. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudara, kalau kita berkata kita anak Tuhan, kita murid Kristus, kita orang Kristen, setiap kita, ibu rumah tangga, karyawan, usahawan, apapun profesi kita terpanggil untuk menyelesaikan amanat agung. Mungkin kita masih di sekolah, mungkin kita sedang tulis disertasi, tesis, ataupun skripsi, setiap kita terpanggil dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan amanat agung, to fulfill the Great Commission. Bagaimana caranya saudara? Pertama-tama dimulai dengan lutut, dengan doa. Tidak ada revival yang dapat terjadi tanpa doa, tanpa lutut. Itu bahasa kiasan, bahwa waktu kita berdoa, kita berlutut, kita sedang merendahkan diri, kita sedang memohon kepada Tuhan. Supaya kuasanya dinyatakan. Dan setiap kita dimampukan, diurapi untuk bisa menyelesaikan amanat agung. Untuk memuridkan, untuk memenangkan jiwa. Tapi saudara, setelah kita berlutut, kita berdoa, kita perlu bangkit berdiri dan melangkah. Apa artinya? Kita perlu menjangkau orang-orang, kita perlu bersaksi kepada mereka, kita perlu mengasihi, menabur buat mereka, kita perlu gunakan waktu kita untuk bangun komunikasi dengan mereka. Dan akhirnya mereka menerima Tuhan dan kita muridkan supaya mereka bisa lakukan hal yang sama. Setelah doa berlutut kita perlu melangkah, dan setelah melangkah kita juga perlu setia dengan pekerjaan tangan kita, dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Entah kita mungkin pelajar hari ini, ataupun dalam keluarga, pernikahan, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Dan yang terakhir, kuncinya, pandangan kita tetap tertuju kepada kekekalan. Seperti yang saya katakan, jam kehidupan hanya satu kali diputar, kita tidak tahu kapan berhenti. Tapi kalau setiap hari hidup kita maksimal buat Tuhan, bangun pagi, kita berikan waktu buat Tuhan. Kita sepanjang hari melakukan yang terbaik dalam tanggung jawab kita untuk Tuhan. Menjadi berkat untuk siapa saja yang kita temui di kantor, di kelas, di jalan, di kafe, di komunitas kita. Dan sebelum tidur kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
kapan saja jam kehidupan itu berhenti, saya percaya kita sudah berikan yang terbaik dan kita siap untuk masuk dalam kekekalan oleh karena anugerah Tuhan. Tapi toh kalau di tengah-tengah kita sedang bekerja, berusaha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya dari awan-awan. Bukan kita juga mengucap syukur saudara. Kita ikut dalam rapture, dalam pengangkatan. Yesus segera datang. Tapi bukan berarti bahwa tugas kita sebagai orang-orang Kristen itu fanatik, masuk ke ruang kamar, kunci pintu dan doa 24 jam. Bukan saudara, tapi kita harus radikal. Kalau fanatik itu saudara pergi ke tempat umum, pakai baju putih-putih. Lalu waktu saudara lewat di depan orang, saudara berkata, aduh saya merasakan ada hawa-hawa dosa. Itu fanatik. Itu namanya kita mengundang saudara persekusi untuk kehidupan kita. Tapi kalau radikal, Anda anak muda, Anda memilih untuk hidup kudus. Tidak mabuk, tidak rokok, tidak pacaran sembarangan. Dan komunitasmu berkata, aduh kamu kurang gaul. Zaman sekarang kita semua biasa seperti ini dan kamu dikucilkan. Kamu berkata, aku rela dikucilkan karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang namanya radikal. Karena yang di luar ini saudara bisa up to date, bisa relevance. Tapi value nilai kehidupan kita, isi hati dan pikiran kita itu reference sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa, Yesus segera datang. Pandangan kita tetap tertuju kepada kekekalan. Semua yang kita kerjakan ini untuk Tuhan. Selama kita diberikan tanggung jawab saudara, kita lakukan yang terbaik. Kalau diberi 1 talenta dibuat jadi 2. Kalau 2 talenta jadi 4. Kalau 5 talenta jadi 10. Saudara, Tuhan tidak pernah minta lebih dari yang Tuhan berikan. Kalau saudara punya 2, Tuhan tidak minta jadi 10. Cukup jadi 4 dulu setia. Nanti 4 jadi 8 saudara. Itu sebabnya Tuhan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Karena yang demand dari pohon itu hanya berbuah buah ara. Pohon itu tidak didemand untuk berbuah anggur. Yang mahal, yang valuable, cukup ara terlebih dahulu. Hari ini saudara, kalau saudara diberikan tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga pernikahan, berikan yang terbaik. Kalau 2 harus jadi 4, 5 harus jadi 10. Itu yang Tuhan minta dari kehidupan kita. Tangan kita setia mengerjakan, kaki kita melangkah menuju kepada jiwa-jiwa yang masih terhilang. Seperti Yesus datang lahir, kabarnya diberikan kepada gembala di padang, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang tidak punya posisi, orang-orang yang tidak punya pengaruh. Tapi bintang juga diberikan tanda kepada orang-orang majus, aristokrat yang punya pengaruh, yang punya jabatan. Yesus datang untuk semua orang. Kaki kita harus melangkah kepada siapa saja yang membutuhkan kabar Injil. Baik kepada janda di Sarfat yang membutuhkan tepung, baik kepada perempuan Sunem yang membutuhkan doa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dan kaki kita setelah melangkah saudara harus berlutut berdoa. Seperti Yesus mendoakan Yerusalem. Seperti Paulus mendoakan orang-orang Yahudi. Seperti Musa mendoakan bangsa yang dia pimpin keluar dari Mesir. Fulfill the Great Commission. G yang ketiga saudara. Be a great disciple. Menjadi murid Kristus. Hari ini walaupun KTP kita Kristen, murid itu bukan dinilai dari KTP kita. Karena ada banyak orang-orang saudara hari ini hanya menjadi penggemar, pengagum jauh Tuhan Yesus, fans. Tapi Anda dan saya kita terpanggil untuk menjadi murid. Katakan murid saudara. Murid itu dekat dengan gurunya. Sehingga tahu isi hatinya. Karena setiap hari berjalan bersama-sama. Saudara harus memastikan setiap hari saudara punya hubungan intim dengan Tuhan. Saudara baca firman. Minta tuntunan Tuhan. Untuk apapun yang saudara sedang kerjakan. Untuk apapun yang saudara sedang gumulkan. Baik itu pernikahan dan juga pekerjaan. Baik itu studi dan juga hubungan. Kalau setiap hari saudara kita terhubung dengan firman Tuhan. Bible Research Center membuktikan kalau dalam 7 hari, 4 hari kita terkoneksi dengan firman Tuhan, kehidupan kita berubah 180 derajat. Yang dulunya terikat dengan dosa, yang dulunya sudah punya pemikiran untuk bunuh diri, yang sebelumnya malas-malasan untuk bisa menginjil, melayani, bersaksi. Tiba-tiba saudara, ada lonjakan luar biasa. Kita bisa hidup maksimal, kita bisa hidup yang berkemerdekaan. Hidup yang diberkati untuk jadi berkat. Pastikan kita baca firman setiap hari. Saat teduh setiap hari. Supaya kita jadi murid Kristus. Kalau penggemar saudara,
hanya lihat dari jauh. Kenal Tuhan lewat kata orang, tidak mengalami perjumpaan, tidak mengalami lawatan, tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan sehingga tidak pikul salib. Karena dari jauh. Tapi saya berdoa hari ini Philadelphia, kita semua jadi murid-murid Kristus. Be a great disciple. Because no crown without cross. Tidak akan ada kemuliaan tanpa terlebih dahulu saudara pikul salib. Mematikan daging bersama-sama dengan Kristus. Kalau saudara lakukan itu, saudara juga akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Saya berdoa di Philadelphia, setiap hari, kita rela pikul salib buat Tuhan. Karena kuk yang Tuhan pasang itu ringan saudara. Ada banyak orang berkata, tapi bayar mahal kalau ikut Tuhan. Sulit di tengah-tengah lingkungan seperti dunia saat ini. Sulit untuk jujur, sulit untuk sesuai firman, sulit untuk kudus. Saudara, saya ingin katakan, mungkin saudara merasa bayar harga mahal untuk pikul salib bersama dengan Yesus. Tapi saya ingin katakan yang pertama, Yesus sudah bayar harga lebih mahal dari saudara. Menyerahkan nyawanya untuk saudara. Yang kedua, saya berani jamin, seberat apapun saudara rasa pikul salib, pikul kuk yang Alkitab catat padahal ringan. Karena iman itu harus dilatih, otot-otot iman kita perlu dilatih. Yang dulunya berat nanti jadi ringan kalau saudara terus lakukan. Dulunya saudara malas baca Alkitab, sulit baca Alkitab, ngantuk baca Alkitab. Tapi waktu saudara praktekkan, saudara usahakan, lama-lama firman itu menjadi makanan sehari-hari. Yang oleh karena firman itu saudara dikuatkan, dan kalau tidak makan firman, saudara jadi lemas, saudara tidak bersemangat, saudara cari itu. Saya ingin katakan saudara, lebih mahal saudara akan bayar harga jika saudara tidak bayar harga ikut Tuhan. Karena kuk yang Tuhan pasangkan itu ringan. Tapi kalau saudara memilih hari ini untuk tidak bayar harga untuk Yesus, nanti saudara akan lihat harganya jauh lebih mahal. Jadi lebih baik kita hari ini jadi murid Yesus, pikul salib. Mazmur 7:3 saudara, Daud berkata, Tuhan, kehidupan orang fasik enak, mereka makin gemuk, mereka sukacita, mereka makin kaya. Tapi di ayat belasan tiba-tiba Tuhan berkata, mereka ditaruh di tempat yang licin. Waktu mereka tergelincir, mereka tidak bisa bangun lagi. Kalau Anda dan saya, kita orang-orang percaya, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali kita dibangkitkan. Karena tangan Tuhan yang menopang. Tapi kalau orang fasik saudara, mungkin kelihatannya sekarang semuanya baik-baik. Mungkin sekarang semuanya kelihatannya sempurna, tidak ada masalah. Mereka ada di tempat yang licin. Kalau mereka tergelincir, mereka tidak dapat bangkit lagi. Kehidupan orang benar dan orang fasik itu seperti gandum dan ilalang, bertumbuhnya bersama-sama, tapi waktu yang akan membuktikan. Karena pada akhirnya gandum akan dituai, tapi ilalang dicabut dan dibuang ke dalam perapian. Saya doa, kita pikul salib, kita baca firman setiap hari, kita become a great disciple, menjadi murid-murid Kristus yang rindu, yang mau nanti Tuhan yang mampukan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. G yang keempat saudara, think generationally. Kita harus memikirkan generasi. Tahukah saudara bahwa gereja tanpa orang muda adalah gereja tanpa masa depan. Dan demikian sebaliknya. Orang muda tanpa gereja adalah orang muda yang tanpa masa depan. Kita harus memikirkan generasi sebagai sebuah gereja. Baik korporat, artinya family by covering, tapi juga gereja sebagai individual. Anda dan saya masing-masing kita harus memikirkan generasi. Di keluarga, orang-orang tua harus memikirkan generasi, mencurahkan kehidupan, menjadi teladan contoh, menuntun anak-anak, karena mereka yang akan menjadi kebanggaan kita di masa depan. Mereka yang akan menolong kita banyak nanti waktu kita mulai lemah, kita sudah mulai usia bertambah. Dalam perusahaan juga demikian. Kalau saudara lihat semua perusahaan-perusahaan besar di dunia, mereka berhasil karena ada regenerasi. Memikirkan generasi yang berikutnya. Rata-rata saudara yang tidak up to date, yang tidak renovasi dan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman, regenerasi dengan generasi yang baru, ketinggalan saudara. Baik di keluarga, baik di perusahaan, bahkan bangsa membutuhkan generasi muda untuk memimpin. Dan gereja terutama harus memikirkan generasi muda.
harus regenerasi, saudara. Kita harus discover orang-orang muda ini. Orang-orang yang punya karakter, orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang punya chemistry dengan kita, orang-orang yang punya culture yang sama dengan kita, yang kita bangun. Penyembahan, persekutuan, pemuritan, pelayanan, penginjilan. Setelah discovery, saudara, kita perlu develop, kita perlu kembangkan kemampuan mereka, kepintaran mereka, kognitif mereka itu kita harus latih, kita perlu ajar, kita perlu didik. Setelah itu saudara, handnya, keterampilannya, skillnya, psikomotoriknya. Dan setelah itu juga saudara adalah heartnya, hatinya, afektifnya, karakternya. Untuk bisa melatih head, saudara, kita perlu menjadi teaching. Untuk bisa melatih hands, skill, kita perlu jadi coach, jadi pelatih, memberikan contoh. Untuk bisa mengubah hatinya, heartnya, kita perlu jadi mentor, menuntun dia, menjadi teladan. Saya percaya waktu kita lakukan ini, masa depan yang Tuhan janjikan itu sungguh ada. Di usia remaja, saudara, Alkitab tidak catat, tapi para pakar Alkitab kurang lebih mencatat Daud usia 16-17 tahun. Dia mengalahkan raksasa bernama Goliat. Selama dia menjadi raja, 66 peperangan, 66 kali Daud menang. Dia kalah waktu dia tidak di medan peperangan, karena di medan peperangan Tuhan menyertai. Dia kalah waktu dia santai di soto istana, jatuh dengan hawa nafsu dosa, saudara. Tapi selalu berkemenangan di medan peperangan, Tuhan selalu sertai. Dan di akhir hidupnya, Alkitab tidak catat, tapi para pakar Alkitab berasumsi kurang lebih 71, saudara. Hari ini saya ingin main angka sedikit dengan saudara supaya saudara gampang ingat. Waktu usia 17 mengalahkan Goliat. Waktu usia 71 melawan raksasa baru yang lebih besar namanya Yisbi-Benob. Alkitab catat. Dan kali ini Daud hampir kalah. Dalam terjemahan lain, Daud hampir mati, tapi ada 4 orang muda yang menolong Daud. Yang masing-masing mengalahkan Yisbi-Benob dan raksasa-raksasa lainnya saat itu. Bahkan saudara, sejarah mencatat kemungkinan Yisbi-Benob ini adalah keturunan dari Goliat. Di usia 17 mengalahkan Goliat, di usia 71 juga mengalahkan raksasa baru yang lebih besar, Yisbi-Benob. Kenapa? Karena Daud tidak sendiri, tapi dia punya generasi muda yang membantu dia. Mazmur 127 ayat 4 berkata bahwa anak-anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau saudara, generasi yang sekarang, orang tua, pemimpin, menyimpan banyak anak-anak panah di tabung, saudara curahkan hidup saudara untuk generasi. Saya percaya kapan saja anak panah itu perlu untuk dilesatkan, untuk berkemenangan. Saudara bisa mengutus anak-anak muda untuk memimpin peperangan. Dan akhirnya semuanya mengalami kemenangan. Perhatikan baik-baik saudara. Tantangan orang muda hari-hari ini lebih berat daripada generasi sebelumnya. Karena budaya yang sebelumnya tabu sekarang sepertinya normal, LGBTQ. Sepertinya kalau dulu saudara mabuk-mabukan itu tabu. Sekarang kalau tidak mabuk, tidak nakal itu tidak keren, tidak gaul. Saudara, di Amerika 30% upload, download selama pandemi ini adalah pornografi. Zaman dulu, puluhan tahun yang lalu pornografi sangat sulit untuk bisa diakses. Saya ingin katakan kepada saudara, tantangan orang muda hari-hari ini, generasi muda lebih berat daripada generasi sebelumnya. Sama. Kenapa? Karena dunia itu seperti Goliat menghasilkan Yisbi-Benob, raksasa yang lebih besar. Dunia akan selalu menghasilkan raksasa yang lebih besar, tantangan cobaan yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah kita gereja akan melahirkan Daud-Daud yang lebih perkasa untuk masa depan? Apakah kita orang-orang tua sedang mempersiapkan generasi berikutnya untuk bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk bisa berkemenangan dalam kehidupan? Kalau kita tidak mempersiapkan generasi muda untuk menjadi Daud-Daud masa depan, secepat dunia menghasilkan raksasa-raksasa baru, kita akan kalah. Tapi saya berdoa hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, Philadelphia, setiap Anda, apapun profesi Anda, apapun status Anda,
Setiap kita harus think generationally. Kita harus memikirkan generasi muda. Saya berdoa seperti Elisa yang memegang busur, mengarahkannya ke jendela timur Yerusalem. Dan seperti Raja Yoas yang masih muda menarik anak panah busur itu dan melesatkannya ke sana. Itu adalah anak panah kemenangan. Waktu ada kolaborasi antara dua generasi. Yang satunya memberikan experience, mengarahkan. Yang satunya menarik anak panah itu dengan kekuatan, dengan energi. Waktu experience dan energi itu disatukan. Waktu pengalaman dan kekuatan orang muda itu dipersatukan. Saya percaya akan ada kemenangan, akan ada revival. Keluarga saudara pasti diberkati Tuhan. Kota kita pasti diberkati Tuhan. Kawasan pasti penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan G yang kelima saudara. Now go. Melakukan sekarang. Bukan nanti. Bukan besok. Bukan nanti kalau sudah ada resources. Bukan nanti kalau kita sudah punya ini, punya itu. Karena kalau kita mau cari alasan, saudara, selalu ada alasan. Kapan mulai mau pelayanan, kapan mau mulai bangun keintiman dengan Tuhan? Nanti kalau usaha saya sudah seperti ini, nanti kalau urusan saya sudah seperti ini, nanti kalau skripsi saya sudah seperti ini. Saudara, selalu ada alasan untuk menunda. Tapi G yang kelima yang kita perlu praktekkan adalah now go. Melakukan sekarang. Sama seperti waktu di Mesir, saudara, banjir katak. Firaun akhirnya menyerah dan meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan supaya katak-katak ini disingkirkan. Dan Musa tanya, kapan engkau mau aku untuk berdoa supaya semua katak ini disingkirkan dari Mesir? Jawaban Firaun, besok. Seberapa sering saudara kita berkata besok? Kapan mau berubah? Besok. Kapan mau baca Alkitab? Besok. Kapan mau mulai saat teduh? Besok. Kapan mulai mau terbebas dari ikatan ini? Besok. Kapan mau mulai pelayanan? Besok. Kapan mau mulai bersaksi? Besok. Tapi saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita jangan lagi berkata besok. Katakan sekarang Tuhan aku mau. Sekarang Tuhan aku siap. Karena Tuhan tidak cari yang able, Tuhan cari yang available. Nanti Tuhan yang mampukan saudara. Yang penting hati saudara rindu. Yang penting hati saudara mau. Tuhan yang berikan kemampuan, Tuhan yang sanggupkan, Tuhan yang urapi saudara, Tuhan yang pertemukan dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Matius 7 ayat 7 berkata bahwa mintalah maka engkau akan terima. Mungkin hari-hari ini saudara sudah minta. Tapi apakah mungkin di saat saudara meminta, sama seperti Firaun saudara juga menunda. Saudara doa, tapi saudara menunda. Firaun minta, tapi setelah itu dia berkata besok. Jangan lagi saudara. Jangan lagi tunda untuk do the great commandment. Untuk fulfill the great commission. Untuk be a great disciple. Untuk think generationally. Saya doa saudara. Now we go. Sekarang kita pergi. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Karena dua huruf pertama dari kata gospel, Injil itu adalah go. Good news, kabar keselamatan itu adalah go. Good news, go to the north, east, west, south. Pergi, lakukan, bertindak sekarang. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebagai penutup saudara, ada 3 poin penting yang akan menjadi fondasi kita untuk bisa menghidupi 5G, 5G yang tadi saya baru sampaikan. Dan saya percaya kalau ini menjadi nilai fondasi kehidupan kita. Kita mengalami pembaharuan, nilainya sama, tapi lebih relevan, lebih up to date, pasti ada percepatan. Ada 3 saudara yang kita perlu hidupi untuk bisa mengerjakan 5G dan mengalami pembaharuan serta percepatan. Khususnya memasuki tahun yang baru, nanti tahun 2021. Yang pertama saudara, kita harus hidup profetik. Anda dan saya saudara, kita perlu hidup profetik. Remember, we are a spiritual being living in an earthly realm. Bukan sebaliknya, earthly being trying to be spiritual. Anda dan saya, kita ini manusia roh yang sedang hidup di bumi. Karena dari debu tanah Tuhan kumpulkan, lalu Tuhan hembuskan nafas kehidupan. Kita bukan makhluk bumi saudara yang berusaha untuk supranatural atau
Sepertinya melayang-layang trying to reach the spiritual realm. Anda dan saya, kita ini berasal dari roh. Itu sebab nanti kita akan kembali dengan tubuh kemuliaan roh. Kita harus profetik, saudara. Profetik itu bicara seperti apa? Profetik artinya semua dimulai dengan doa. Semua dimulai dengan pujian penyembahan. Ke doa siang, ke menara doa, doa keliling, doa perisai, doa peperangan. Bukan sok spiritual, tapi memang we are a spiritual being living in an earthly realm. Saudara mau ambil tanda tangan bisnis, saudara doa. Saudara mau cari pasangan hidup, saudara doa. Saudara ada pergumulan dalam pernikahan keluarga, dibawa dalam doa terlebih dahulu. Tentu perlu tindakan karena iman tanpa tindakan sia-sia, tapi dasarnya profetik dulu. Dasarnya doa dulu. Saya berikan buktinya, saudara. Kenapa kita perlu profetik? Karena semua yang terlihat dengan mata jasmani itu diciptakan dari yang tidak kelihatan. Dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan terang, Dia ciptakan terang terlebih dahulu, lalu beberapa ayat setelah itu diciptakanlah benda-benda penerang. Yang mana lebih duluan, saudara? Menurut firman Tuhan, matahari atau terang? Terang duluan. Karena yang kita dapat lihat hari ini di bumi ini semuanya diciptakan dari yang tidak kelihatan. Apa itu? Firman Allah. Waktu Abraham, Alkitab catat, disuruh lihat ke langit. Lihat bintang yang begitu banyak, demikian nanti keturunannya. Setelah beberapa ayat kalau kita baca, maka hari petang. Saudara tahu apa itu petang? Petang artinya matahari terbenam. Dan kalau di Israel itu adalah pertukaran hari. Kalau di kita, saudara, post meridian ke ante meridian, PM ke AM, 00:00, 12 tengah malam. Kalau di Israel 6 PM. Jam 6 sore petang itu berarti pertukaran hari. Apa tandanya, saudara? Karena zaman itu belum ada jam. Kalau kita lihat ke langit ada 3 bintang, berarti hari sudah berganti, berarti petang. Kalau petang saja cuma 3 bintang, dan setelah itu baru kelihatan bintang-bintang yang gemerlap di langit malam yang gelap. Apa yang Abraham lihat sebelum petang? Menurut saya, dia lihat dengan mata iman. Itulah Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, apa yang saudara cita-citakan? Sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Apa harapan saudara sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau saudara belum lihat dengan mata jasmani, mulai dengan profetik. Bawa dengan doa, bawa dengan puasa, bawa dengan pujian penyembahan. Saya percaya Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizat dan terobosan dalam kehidupan saudara. Apa yang sempat hilang dalam pekerjaan saudara? Tahun ini mungkin banyak yang hilang. 2021 kalau kita profetik, Tuhan sanggup untuk kembalikan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terjadi sesuai dengan iman saudara. Tapi setelah profetik, saudara, kita perlu apostolik. Karena Kisah Rasul 1 ayat ke-8 berkata, saudara, bahwa kita harus memberitakan Injil, memuridkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya kita harus memikirkan sebuah lingkungan, area yang lebih luas. Itu sebabnya visi gereja kita menjadi berkat buat keluarga, kota, dan kawasan. Bukan hanya memikirkan pribadi, bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan yang lebih luas, saudara. Tuhan tidak pernah anti dengan kekayaan. Tapi Tuhan tidak setuju dengan kekayaan yang disimpan. Satu hari kita bisa makan 3 kali, saudara. Kita mau makan makanan semahal apapun, kalau terlalu banyak juga akhirnya begah, bahkan kolesterol naik. Betul atau betul? Jadi saluran berkat itu berarti memang kita menikmati berkat itu karena jadi saluran. Tapi jangan ditahan di kita. Hari ini kalau kita sukses, kalau kita diberkati, itu supaya apa, saudara? Supaya generasi muda bisa dapat beasiswa. Supaya kawasan saudara bisa punya perpustakaan, bisa punya PAUD, pendidikan anak usia dini, bisa punya sumber air, bisa punya peralatan kesehatan. Gereja-gerejanya saudara bisa punya bangunan batu yang layak. Itu alasan kenapa kita diberkati. Supaya jadi saluran berkat. Apakah boleh kita menikmati? Tentu, karena saluran pasti dilewati. Menikmati itu normal. Tapi terlebih daripada itu, isi hati kita memikirkan perkara yang di atas. Dan ini akan membuat saudara semangat kerja, semangat berusaha. Jadi guru, jadi pebisnis, jadi ibu rumah tangga, jadi apapun. Jadi sales, jadi IT. Saudara harus apostolik, saudara harus memikirkan yang saudara lakukan ini supaya saudara bisa jadi berkat untuk banyak orang.
Mungkin tidak perlu langsung selalu besar. Tapi kalau lewat hidup saudara, satu keluarga bisa makan. Kalau lewat hidup saudara, satu anak muda bisa sekolah. Kalau lewat hidup saudara, satu keluarga bisa punya rumah batu. Atau satu sekolah bisa punya beberapa buku tambahan. Kita harus apostolik, saudara. Karena waktu kita setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Waktu saudara memikirkan pekerjaan Tuhan, sama seperti Hana yang berkata, Tuhan berikan aku anak supaya aku berikan kepada rumah Tuhan, karena anak-anak Imam Eli tidak sanggup untuk melanjutkan. Ayat berikutnya saudara, Hana diberikan 5 orang anak. Kalau saudara utamakan Tuhan, apostolik, memikirkan kawasan, memikirkan jiwa-jiwa, bukan cuma diri sendiri. Tuhan tidak akan tahan berkatnya. Karena dia tahu, lewat anakku ini, lebih banyak lagi jiwa akan diberkati, lebih banyak lagi jiwa akan merasakan kasihku, lebih banyak jiwa akan diselamatkan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dan yang ketiga saudara, fondasi yang kita harus miliki, transformatif. Kita harus berpikir setelah profetik, apostolik, transformatif. Bahwa hidup kita harus membawa transformasi. Mika Fatsal yang keempat ayat yang pertama berkata bahwa di hari-hari terakhir, akhir zaman kapan? Sekarang saudara. Gunung rumah Tuhan harus lebih tinggi dari semua gunung-gunung yang lain. Dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana untuk menerima pengajaran. Dalam perjanjian lama saudara, Tuhan membuat bait Allah untuk tempat ibadah umatnya. Tapi dalam perjanjian baru sampai sekarang, kita umatnya Tuhan buat jadi baitnya yang suci, yang kudus, yang berkenan. Kita rumah Allah, bangunan Allah seperti kata 1 Korintus 3. Bicara soal apa saudara, waktu rumah Tuhan harus lebih tinggi gunungnya daripada gunung-gunung dunia. Karena selama ini dunia sudah membangun gunung-gunung kebanggaannya. Seni, media, bisnis, pendidikan, keluarga, rohani, pemerintahan. Harusnya di akhir zaman ada anak-anak Tuhan sebagai rumah Tuhan, bait Allah yang suci, yang kudus, yang berkenan, yang bisa ada di puncak gunung-gunung itu. Saudara, kita naik ke puncak gunung bukan supaya dunia lihat kita hebat. Kita naik ke sana supaya di sana kita bisa berkata, Yesus Tuhan, Dialah Raja yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Saudara, tidak ada masalah dengan saudara ada di bawah spotlight yang besar. Yang penting, cahaya di dalam saudara selalu lebih terang daripada cahaya yang menerangi saudara. Artinya firman dalam saudara, Roh Kudus yang di dalam saudara, itu yang prioritas, itu yang terutama. Tuhan mau promosikan kita. Seperti Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar untuk jadi berkat. Saya berdoa saudara, supaya dari Philadelphia, dari kota Makassar, dari kawasan timur Indonesia, akan ada anak-anak Tuhan yang akan memimpin gunung-gunung yang saya baru saja sebutkan. Memimpin gunung seni, memimpin gunung media, memimpin gunung bisnis, memimpin gunung pendidikan, memimpin gunung keluarga, memimpin saudara gunung pelayanan, kerohanian, memimpin pemerintahan. Seni, Daud, dia punya seni. Tulisan lagunya, mazmurnya sampai ribuan tahun jadi berkat. Dan dia tidak pernah minta royalti, saudara. Dia tahu, dia terima cuma-cuma, sehingga dia memberikan cuma-cuma. Media, tulisan Paulus dari batu ke papirus ke kertas dan akhirnya sampai ke digital sekarang. Lewat tulisannya begitu banyak kota-kota diubahkan. Gereja-gereja dilahirkan. Perlu ada orang-orang muda yang berpengaruh di dunia seni, budaya, di dunia media, digital, teknologi, bisnis. Seperti Paulus juga usaha tenda, seperti Lydia usaha kain ungu tapi bukan rumahnya untuk ibadah. Dan akhirnya menjadi cikal bakal revival di kota Makedonia. Setiap kita saudara mungkin tidak terpanggil jadi full timer, tapi kita terpanggil jadi full heart. Lewat hidup kita, lewat usaha kita, lewat perusahaan kita, kita jadi berkat. Pendidikan, dibutuhkan saudara guru-guru, dokter-dokter, profesor-profesor yang takut akan Tuhan. Stefanus punya pendidikan, dia mati martir, melahirkan Saulus yang jadi Paulus. Kalau Petrus penginjil di jalanan, khotbah 3.000 orang bertobat, lewat bayangannya menyembuhkan. Tapi dia tidak punya kredibilitas untuk bicara di lecture. Kalau Stefanus, dia punya kredibilitas itu. Satu hal untuk kita berdoa saudara, supaya Indonesia satu dan tidak terjadi demo di mana-mana.
Tapi hal lain kita perlu berdoa secara strategis supaya ada anak-anak Tuhan di bidang pendidikan yang takut akan Tuhan. Yang cara berdemokrasinya bukan hanya di jalan walaupun itu baik, tapi terlebih daripada itu supaya bersama-sama cara berdemokrasinya juga duduk di kursi-kursi pemerintahan di mana bisa ambil keputusan yang akan mensejahterakan rakyat. Di keluarga-keluarga dipulihkan, pernikahan-pernikahan diberkati, orang tua dan anak semuanya unity. Kita tahu Adam dan Hawa sejak awal beranak cucu harus bangun keluarga. Waktu Yesus pertama kali mengadakan mujizat di Kana di pernikahan, bicara soal keluarga. Waktu Tuhan memperkenalkan dirinya pertama kali kepada bangsa Israel, kepada Musa, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Generasi berasal dari keluarga. Kita perlu punya keluarga-keluarga yang kokoh, saudara. Di pelayanan, kerohanian, perlu ada Timotius yang full time, yang bermisi, yang diutus untuk memang khusus fokus kepada pelayanan, untuk memenangkan jiwa, untuk merawat jiwa-jiwa domba-domba. Di pemerintahan saya doa supaya anak-anak Tuhan di akhir zaman akan ada Yusuf yang keputusannya mensejahterakan begitu banyak orang. Waktu terjadi kelaparan, lewat Yusuf orang-orang dapat makan. Seperti Daniel, pemimpinnya berganti-ganti tapi dia tetap jadi penasehat. Saya berdoa saudara, kita juga transformatif. Lewat hidup kita jadi berkat di berbagai area untuk kemuliaan Tuhan. Ini era 5G. Do the great commandment. Fulfill the great commission. Be a great disciple. Think generationally. Now go. Bagaimana saudara? Prophetic, apostolik, transformatif 2021. Kita semua alami pembaharuan dan percepatan. Keluarga-keluarga diberkati, kota Makassar diberkati, kawasan timur Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik buat Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, diberkatilah rema firman Tuhan hari ini, supaya sungguh-sungguh kami terima dalam hati kami bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami mau praktekkan Tuhan. Kami percaya waktu kami mengalami pembaharuan, kami akan mengalami percepatan. Apa yang sempat hilang Tuhan Engkau sanggup kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum memasuki tahun yang baru, kami siap Tuhan, kami dipersiapkan Tuhan. Kami akan berlari-lari menuju Sion di tahun yang baru. Kami akan makin lama makin kuat dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Mari buka kedua tangan saudara. Kirialadaba syakakata kirialadaba handaralaba dadadadadada. Bapa hambamu berdoa setiap pribadi yang sedang mengikuti ibadah online, ada urapan yang baru Tuhan, ada urapan yang segar untuk bisa mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka di area-area yang berbeda, di seni, media, bisnis, pendidikan, keluarga, pelayanan, pemerintahan. Dimanapun saudara Engkau tempatkan kami, di keluarga, di kantor, di kelas, di kafe, di komunitas, di kawasan, kami percaya Tuhan, kami punya Roh Kudus yang akan menyanggupkan kami untuk bisa melakukan 5G dan hidup profetik, apostolik, transformatif untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sama-sama katakan dengan iman saudara. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk mendatangkan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati
Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, mari saja kita berdiri bersama-sama. Oh, bless the name of the Lord, oh God. Oh, bless His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless Him. Mari tinggikan Dia. Layani jiwa-jiwa. Biar segala bangsa memuji menyembah Tuhan. Menyembah Dia Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. For the Lord our God, oh bless His name. Segala bangsa akan datang sujud menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Setiap lidah akan mengaku Dialah Tuhan, Raja atas segala raja. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya kuasa firman bekerja, menjamah, mengubah kehidupan. Oh Lord, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Katakan haleluya. Turunlah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah Tuhan, kebaikan kemurahan-Nya turun atas setiap saudara dan keluarga saudara. Seluruh pekerjaan usaha saudara diberkati oleh Tuhan. Seluruh kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga diberkati. Kehidupan, iman dan pelayanan diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan saudara diberkati oleh Tuhan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sampai semua kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.